ketemu lagi nih sama aku Putri Andriana dan juga rekan aku Azhara Masid. tentunya masih di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, seperti biasa ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku dan Zahra akan temenin kalian dimanapun berada sambil kasih informasi-informasi yang pastinya seru, menarik, dan juga informatif. Betul kan ya? Banget, tapi sebelum mulai jangan lupa kita untuk mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Jadi selain menggunakan masker juga jangan lupa ya, kita seperti sekarang, jaga jarak. Betul banget. Dan juga sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Pokoknya kita nggak akan pernah kapok untuk ngingetin teman-teman dimanapun berada harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ngomong-ngomong nih, kostum kita udah kayak gini, kita mau bahas apa nih Zahri nih Zah? Iya, sekarang kita mau bahas MotoGP. Udah keren banget kan, kayaknya kamu tinggal naik motornya aja deh. Iya, sama nih, apa kita abis syuting ini kita langsung naik motor kali iya, ya? dan aku yang diboncengin deh, ya, kamu boleh. yang rider ya. Nah, jadi siapa nih yang hobi menonton balapan motor terpopuler sedunia? Nah, kalau misalnya mengidolakan MotoGP ini, pasti kan ada beberapa idola ya, di antaranya ada Marc Marquez, Valentino Rossi, ataupun Fabio Quartararo. Dan pas banget nih kalian menonton episode hari ini nih, karena kita akan membahas semua tentang ajang perlombaan MotoGP. By the way nih, kamu tipe orang yang suka nonton ajang balapan gitu nggak sih Put? Suka dong, apalagi waktu aku kecil ya, aku tuh kayaknya bisa dibilang tuh nggak pernah skip buat nonton MotoGP. Kayaknya mau cewek mau cowok tuh pasti suka banget ya. Betul, karena kan itu salah satu hobi juga ya mungkin ya selain menonton sepak bola. Nah, tapi ya bagi sebagian besar nih pecinta olahraga balap motor khususnya MotoGP tentu tahu dong siapa saja nama pembalap-pembalap yang ada di ajang tersebut. Nah, namun masih banyak nih yang belum mengetahui tentang bagaimana sejarah mula perlombaan ini. Nah, sebelum masuk ke sejarah aku mau tanya, kamu suka nggak sih sama pemain MotoGP? Suka dong. Siapa Cuman yang kalau suka? aku standar sih karena dulu tuh waktu aku kecil Valentino Rossi tuh yang lagi lagi naik-naiknya gitu. Jadi aku sampai sekarang ya diingetan aku ya cuma Valentino Rossi. Kalau kamu gimana? Kalau aku sukanya Lorenzo, si ganteng deh pokoknya. Iya betul sih, ganteng sih memang ya. Iya, nah tapi langsung saja nih kita masuk ke sejarah MotoGP ya. Nah, karena menurut sejarah nih, sebelum tahun 1949, istilah Grand Prix pertama kali digunakan pada ajang balap motor oleh Paris Coupe Internationale di Motocyclettes Paris atau Prancis pada 1904 dan di mana pesertanya ini terdiri atas pembalap dari Prancis, Denmark, Jerman, Inggris dan juga Austria pun. Dan nggak sampai situ aja ya guys. Kemudian ini ada Federation International da Club Motocyclistes atau nama Inggrisnya itu International Motorcycling Federation yang dibentuk setelah itu dan selama lebih dari 40 tahun telah mengatur regulasi kompetisi balap motor di Eropa. Kemudian berlanjut pada tahun 1938 GP Eropa diubah menjadi kejuaraan Eropa yang melombakan sejumlah balapan dan dibagi menjadi 3 kategori berbeda yaitu 250cc, 350cc dan 500cc. Wah, banyak banget ya kategorinya. Nah, tapi nih kejuaraan dunia formal pertama diadakan pada tahun 1949 nih Put. Dan balap Grand Prix itu sendiri terdiri dari 4 kelas tunggal Put. Nah, dengan gelar kelas utama 500cc pertama yang dimenangkan oleh pembalap Inggris ada Leslie Graham. Dan sedangkan untuk pembalap Inggris lainnya, ya ini ada Freddie Freed yang meraih gelar juara dunia di 350cc pertama. Sementara pembalap Italia Bruno Ruffo dan Nello Pagani masing-masing menjadi juara dunia pertama di kelas 250cc dan 125cc. Oke, terus lanjut ya. Ini ada juga kejuaraan Sidecar Championship 600cc di musim yang sama, di mana kejuaraan tersebut dimenangkan oleh Eric Oliver dan Dennis Jenkinson dengan mesin Norton. Nah, pabrikan Italia seperti perusahaan FB Mondial dan Moto Guzzi yang disebutkan di atas bersama dengan perusahaan seperti Gilera dan MV Agusta mendominasi kejuaraan dunia selama tahun
1950-an. Oke, nah selain di 1950-an, nah lalu di era 60-an ini industri sepeda motor Jepang mulai berkembang pesat dan selama dekade itu banyak pabrikan yang berpartisipasi dalam balap MotoGP modern nih, seperti Honda, Suzuki, dan juga Yamaha ya Put ya. Nah bahkan nih motor pabrikan negeri Sakura tersebut mampu mendominasi balap motor di kelas 125 cc, 250 cc, dan juga 500 cc. Hingga puncak keberhasilannya, motor asal Jepang ini berhasil meraih gelar juara dunia pada saat itu pun. Oke, terus kemudian di akhir tahun 60-an itu menjadi awal dari hari-hari kejayaan bagi legenda MotoGP, yaitu Giacomo Agostini. Di mana Giacomo Agostini adalah sebagai salah satu pembalap tersukses sejauh ini dalam sejarah kompetisi kejuaraan dunia. Sampai di era modern, pembalap secara teratur berkompetisi di 2 atau 3 kelas secara bersamaan, dan Agostini itu mengambil 10 dari 15 gelar dalam 5 musim berturut-turut sebagai juara ganda di 350 cc dan 500 cc. Keren banget ya. Banget, tapi sayangnya nih di akhir era 60-an, pabrikan motor asal Jepang banyak yang menarik partisipasinya di ajang balap motor ini nih Put, karena adanya keterbatasan biaya. Dan pada saat itu juga pabrikan motor asal Jepang yang bertahan hanyalah Yamaha. Seperti tagline-nya, Yamaha selalu terdepan. Cocok berarti ya. Iya. Nah terus masih lanjut di tahun 1970-an, pabrikan motor asal Eropa itu sangat mendominasi di ajang balap motor ini, yaitu ada Bultaco, ada Kaidla, dan MV Agusta dan juga Morbidelli. Sedangkan pabrikan motor asal Jepang itu kembali menghadirkan Kawasaki dan Suzuki untuk mendampingi Yamaha. Lalu pabrikan motor asal Amerika yang juga turut berpartisipasi itu ada Harley Davidson, di mana ditemani juga oleh pabrikan motor asal Jepang yang berhasil menyalip dominasi MV Agusta pada pertengahan era 70-an. Nah selain itu ya Put ya, setelah beristirahat selama 12 tahun lamanya, Honda kembali hadir nih pada tahun 1983 Put. Jadi mereka mengubah filosofi motor dari menggunakan mesin 4 tak nih menjadi V3 502 tak yang dikenal sebagai NS 500 dan membawa Freddie Spencer meraih gelar juara dunia di kelas 500 cc. Dan gelar tersebut ya Put ya merupakan gelar pertama bagi Freddie dan juga tim Honda sejak mereka kembali di arena MotoGP pun. Nah, balapan musim sebelumnya di kelas 350 cc itu telah diakhiri setelah 34 tahun kompetisi, yang mana meninggalkan 4 kelas di kejuaraan dunia, yaitu ada 50 cc, 125 cc, 250 cc, dan 500 cc. Kelas 50 cc kemudian digantikan oleh kategori 80 cc di tahun 1984, dan kejuaraan dunia 80 cc diperebutkan hanya selama 6 musim dan menghasilkan 4 gelar dan 3 milik pembalap Spanyol Jorge Martinez Aspar. Oke, nah pada era 1980 ya Put ya sampai 1990-an, pabrikan motor asal Jepang ini sangat mendominasi. Dan pada tahun itulah kualitas motor racing masuk pada tahap teknologi modern dengan tingkat persaingan yang sangat ketat ya Put ya. Dan pertarungan antar pabrikan asal Jepang yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki menghasilkan duel-duel klasik yang sangat menarik pastinya. Dan di sini tercatat nih dalam sejarah Eddie Lawson, terus ada Randy Mamola, Freddie Spencer, Wayne Rainey, dan Kevin Schwantz adalah pembalap yang berjaya pada saat itu. Dan hubungan panjang yang dimiliki Sidecar dengan balap Grand Prix berakhir setelah musim 1996. Dan ketika kelas tersebut berkembang menjadi Sidecar World Cup di tahun 1997-an pun. Tapi ternyata nggak sampai situ aja, sejarahnya ini masih berlanjut. Pada akhir 1990-an, kelas 500 cc didominasi oleh pembalap Honda Michael Doohan yang berhasil meraih 5 gelar berturut-turut sebelum akhirnya cedera balap yang membuat karirnya itu berakhir selamanya di tahun 1999.
sayang banget ya sebetulnya ya. Iya, sayang banget. Tapi ya Put ya, di tahun 2002 terjadi pergantian nama ajang perlombaan balap motor ini menjadi kejuaraan dunia MotoGP yang dikenal sampai saat ini pastinya. Dan di tahun yang sama juga diperkenalkan juga nih kelas 990 cc. Walaupun sudah digunakan ya Put ya selama 5 tahun untuk ajang balap MotoGP ini, tapi mesin 990 cc ini dianggap memiliki tingkat kecepatan yang berlebihan. Sehingga pihak FIM ini mengeluarkan regulasi baru untuk menghilangkan sedikit tingkat kecepatannya dengan tujuan keamanan bagi para pembalap. Nah, kalau kita lihat kan MotoGP 550 cc aja tuh udah kencang banget, Kencang apalagi banget. kalau tabrakannya aja udah parah banget, apalagi yang 990. Makanya itu perlu banget adanya regulasi ya Put ya. Setuju banget, karena gimana pun keamanan itu juga paling penting ya. Kita seru-seru nonton, tapi kalau misalnya nggak aman kan kasihan sama pemainnya. Betul. Terus masih berlanjut di tahun 2007 dengan peraturan yang lebih baru, jenis motor 990 cc itu diubah menjadi 800 cc. Yang mana pabrikan motor selanjutnya itu diberi kebebasan untuk memilih jumlah silinder yang digunakan antara 3 sampai 6 dengan memiliki batas berat yang telah ditentukan. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, MotoGP mengubah kategori mesin menjadi 1000 cc dari tahun 2012 sampai sekarang. Di tahun yang sama, FIM juga melakukan perubahan dengan menghapus kelas 125 cc sebagai gantinya. FIM memperkenalkan kelas Moto3 untuk motor kelas 250 cc dan Moto2 untuk motor kelas 600 cc. Iya, benar. Ternyata ya kalau misalnya kita ngomongin sejarah MotoGP itu panjang banget. Panjang, jadi kalian jangan suka aja nih sama hobinya MotoGP tapi kalian malah nggak tahu sejarahnya. Bener banget kan? Tapi kalau misalnya aku tengok lagi nih, kalau misalnya tadi kita udah cerita panjang lebar, sebenarnya ini tuh bukan hanya sejarah MotoGP-nya aja, tetapi juga brand-brand motor itu sendiri ya dari berbagai Betul. negara ya, sampai bisa eksis di hari ini tuh sebetulnya ada kontribusinya terhadap MotoGP itu sendiri. Iya, bener banget. Tapi kita juga bakal ulas lebih lanjut ya terkait Yes, dengan betul banget. perbedaan MotoGP 2 dan juga MotoGP 3 dan istilah-istilah dalam MotoGP karena ini penting banget ya. Betul. Selain sejarahnya tapi kita juga harus tahu sebagai penggemar ataupun hobi dari MotoGP. Yap, Benar ya Put ya? betul. Tapi kita nggak akan bahas di segmen ini, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.